Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firial Rayhani dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Angkatan 2019. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang uji asumsi klasik data primer atau uji normalitas. Ini adalah uji PSS untuk data primer. Yang pertama ada statistik deskriptif, ada uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, ada uji asumsi klasik, ada uji regresi linier berganda, uji hipotesis, ada uji T dan uji F, lalu ada uji koefisien determinasi. Lalu di sini ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, terdiri dari grafik histogram, grafik normal probability plot, atau grafik normal PP plot, dan uji one sample Kolmogorov Smirnov atau one simple KS. Kita akan menguji ketiga ini hari ini. Lalu kedua ada uji multikolonialitas, dan yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji normalitas, menurut Ghazali, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel, pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, seperti yang diketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik, yang pertama ada grafik histogram. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan data distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Lalu yang kedua ada grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat grafik normal probability plot atau grafik PP plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Nanti kita bakal lihat ini supaya mengerti maksudnya apa. Lalu di sini ada analisis statistik. Pendeksian normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji one sample KS atau Kolmogorov-Smirnov. Uji one sample KS merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji one sample KS dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Pengujiannya, untuk lebih sederhana, pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat profitabilitas dari Kolmogorov-Smirnov Z statistik signifikan to tell. Jika nilai signifikan to tell lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual dalam satu regresi tidak terdistribusi normal. Berarti kalau nilai signifikannya lebih kecil dari 0,5, maka datanya itu nggak normal. Terus sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,5, maka residual dalam regresi terdistribusi terlihat normal. Nah, kita langsung aja ke SPSS-nya. Di sini saya udah masukin datanya. Udah saya transform juga. Gender, kelas, lalu di sini ada total B dan total W. Di sini total B udah saya totalin, dan total W juga udah.
Nah, sekarang saya ingin memberitahu gimana cara mentotal di SPSS. Nah, di sini kebetulan yang belum ditotal adalah total M. Jadi, langsung aja kita total. Klik transform, compute variable, lalu di sini kita tulis total M. Nah, untuk function groupnya kita klik all. Lalu untuk function and special variable-nya kita pilih sum. Ini dikeatasin. Nah, caranya itu ini tanda tanyanya dihapus saja ya teman-teman. Dihapus. Nah, kita pilih ini M. M1, M2, salah. Maaf. M2, M2, M3, M4, M5. Nah, ini sudah. Kita klik OK. Nah, ini otomatis sudah tertotal di sini. Nah, di sini udah ke total. Kita pindahin aja ke tengah. Dipindahin ke sini. Nah, ini udah ditotal semua ya jadinya. Terus di variable view-nya, jangan lupa dikasih label. Di sini kita total B itu labelnya kemandirian belajar. Lalu di total M, ada motivasi berprestasi. Lalu di total W ada prestasi praktikum aplikasi SPSS. Nah, udah. Terus yang total M-nya jangan lupa kita ganti scale. Total W-nya juga dan total W-nya juga di scale. Habis itu kita langsung aja ke uji normalitasnya. Klik analyze, terus regression, lalu linear. Nah, untuk dependent, kita masukin prestasi praktikum. Nah, terus untuk independent kita masukin kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Lalu kita klik plot. Nah, di sini kita klik histogram dan normal probability plotnya, continue, lalu kita klik save. Di residualnya kita klik unstandardized, lalu kita continue, klik OK. Nah, akan keluar output seperti ini. Nah, next-nya kita akan melakukan pengujian one sample KS. Klik analyze, lalu non-parametric test, latency dialog, lalu one sample KS. Di sini kita masukin yang ini. Unstandardized, lalu kita klik. Oke. Nah, sekarang kita sudah mulai bisa interpretasikan. Untuk diagram histogram atau grafik di histogram ini, kita bisa lihat di sini batang-batangnya ini nih, ini pada masuk semua ke garis ya teman-teman. Bisa dilihat dari kasat mata kalau data ini tuh normal karena bentuk garisnya yang bagus gitu ya terlihatnya. Kayak lengkungan garisnya tuh terlihat normal dengan kasat mata karena bentuknya yang sempurna dan juga garis-garis batangnya itu kayak pada masuk semua ke garisnya. Nah,
kita bisa lihat nih kalau misalkan jenis-jenis grafik histogram yang transformasi datanya nggak normal. Berarti yang kayak gini nih, yang condong ke kiri agak naik, terus turun banget, condong ke kanan banget, ke kanan naik. Ini tuh pokoknya garisnya jelek, yang dilihatnya jelek nih. Ini udah pasti nggak normal. Tapi kalau yang ini kan kita punya kan sempurna gitu loh garisnya, udah dilihat dari kasat mata aja tuh kayak normal. Nah, terus kita ke wow. Ian, lemot. Nah, kita ke normal pipi pot. Di sini dinyatakan normal. Kenapa normal? Karena kita lihat nih garis diagonalnya. Terus garis titik-titik ini tuh kayak dia tuh garisnya hampir mengikuti garis diagonalnya. Berarti yang dijelaskan di sini kan, jika distribusi data radial normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Nah, di sini kan hampir semuanya mengikuti. Tuh, berarti ini tuh normal. Kayaknya ada deh contoh nggak normalnya juga nih. Ini tuh contoh-contoh yang nggak normal nih. Kayak di sini aja tuh udah keputus. Terus ada lagi. Terus lama-lama keluar garis. Terus nyambung lagi, keluar. Gitu. Ini yang nggak normal nih, teman-teman. Lalu, semua yang dua ini kan tadi kan kita bilang normal. Tapi, kalau pengen lebih tahu lebih akuratnya, kita bisa uji pakai si one sample KS ini. Nih, kita bisa lihat kan nilai signifikan totalnya kan 0,07474. Nah, sedangkan yang tadi dijelasin di sini, jika nilai signitutal lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Berarti kan ini kan 0,074 itu kan lebih besar daripada 0,05. Berarti data ini tuh udah terbukti banget normal. Jadi segitu aja video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.